Random. Random Sunday. Yeay. Welcome back to Random Sunday. Nongkrong edisi Lebaran. Yo, pas banget nih hari Lebaran. Mohon Iya maaf nih. lahir dan batin. Semoga Aidin Bapak izin. Semoga puasa diterima ya semuanya. Amin. THR cair. Alhamdulillah. Ya begitulah. Ya begitulah. Udah ada yang bolong kalian puasa? Gue sehari doang sih bolongnya. Enggak, Sehari? Insya Allah Ya. enggak gue. Insya Allah enggak ya. Muntah-muntah Insya Allah gue. ya. Dimuntah-muntahin kali Zra. Enggak lah, gila. Yang mana yang muntah Zra? Yang muntah yang mana? Yang berapa? Di atas dong. Oke. Yang di atas dong. Biasa begadang mulu. Kasih. Lagi begadang. Ya, Enterwin. Masuk angin. Enterwin? Iya, masuk angin. Tapi Biasa. puasa. Lebaran sekarang tuh lebaran yang beda banget dari sebelum-sebelumnya nggak sih? Ya karena bertepatan dengan pandemi sih, jadi bikin beda. Iya ya. Hmm. Betul. Di semuanya sekarang serba online. Kemarin aja gue kayak gitu sekarang. Kenapa? Mudik. Nggak ada mudik kan? Iya kayak kita sekarang juga online. Ada mudik. Sekarang, jadi video callan gitu? Iya, kemarin aja gue video call sama saudara-saudara gue. Mungkin besok. Mungkin nanti lagi sih. Mudiknya emangnya biasa kemana? Mudik sih. Gue nggak pernah mudik sih. Sebenarnya. Enggak, gue udah lama nggak mudik. Iya, karena saudara-saudara gue juga udah pada di Jakarta semua. Di Pamulang juga. Di Jakarta. Ada yang di Pamulang, bahkan ada yang sekomplek sama gue. Gue udah di BSD semua, kalau yang dari nyokap. Kalau yang dari bokap kan oma gue masih di Aceh tuh. Oh, jauh ya? Nah, kalau di Bangka tuh lebarannya itu misalnya seminggu masih memperingati hari lebaran. Itu tradisi di sini tuh ya kamu ke rumah teman-teman, ke rumah keluarga, nggak berhenti. Jadi misalnya ada pasti setiap rumah tuh nyedain makanan yang banyak. Kayak misalnya bakso, rendang, tekwan, begitulah. Tekwan. Di sana juga kayak kalau di sini, kalau di komplek gue nggak sih, cuma dulu gue waktu kecil kalau misalnya di rumah saudara gue ya di daerah deket Kemayoran sana di Cempaka Putih, itu tuh kalau waktu kecil tuh suka kayak bukan jalan ya, nyetirin rumah tetangga gitu loh buat minta THR. Oh iya, kalau gue yang di Pamulang gitu juga. Oh gitu juga. Yoi, kalau yang di sini kan gue belum tahu nih, berhubung saya warga baru di sini. BSD ya? Iya, belum tahu Ciater. Iya, di Ciater. Tahun pertama ya lu juga lebaran di Ciater ya? Enggak, tahun lalu. Jadi ini dari tahun lalu. Lebaran kedua gue. Kemarin tuh pindahan pas lebaran juga tahun lalu. Oke, baik. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih tradisi nih, ada apa ya, tradisi yang hilang nggak nih kira-kira nih lebaran tahun ini? Ada lah pasti. Kayaknya kalau tahun ini kayaknya bakal berkurang deh tradisi yang bertamu ke rumah teman, ke rumah saudara, kan ya gara-gara corona inilah. Betul. Pasti kayak ya memaklumi dengan situasi yang sekarang gitu. Ya, social distancing ya. Ya. Walaupun keluarga tetap jaga-jaga ya. Iya, tapi sekarang juga kita masih kayak membatasi di rumah, tapi kita keluar rumah masih banyak gitu yang ke Ramayana. Tadi tuh berita ya nggak sih, SBB udah kayak nggak peduli lagi orang-orang gitu. Nah itu dia tuh salah satu
tradisi tahunan yang menurut gue hilang, beli baju baru, belanja. Beli baju lebaran ya. Iya. Buat gue ya. Nah tapi kan Ya, kemarin banyak beritanya mall banyak dibuka tuh. diskon. Iya benar. Ada mall yang dibuka. Orang langsung pada Belum ada masuk. tuh yang kalau nggak salah Tapi di kan mana ya, di Bogor. gue hilang. Di Bogor ada yang gimana ya, di Bogor atau di Depok gitu yang ramayanannya lampunya mati tapi di dalam masih rame. Lampunya mati dulu masih rame. Wah. Iya. Ada tuh Jadi gua kayak lihat bukanya terselubung gitu ya ceritanya. Terselubung. Betul. Tapi ya, emang lo harus banget baju baru ya. Gue sebenernya iya sih. tahun-tahun lalu juga udah kayak beli baju baru kan lu gak harus lebaran ya. Iya betul. Gue enggak sih karena gue pun biasanya tahun-tahun sebelumnya, tahun lalu pun gue nggak ada baju baru sih, nggak pakai baju baru khusus buat lebaran. Malah gue tahun lalu juga pakai baju lebaran dari tahun sebelumnya karena ya nggak terlalu harus juga sih kalau di keluarga gue ya punya baju lebaran. Iya. Kalau tahun kemarin baju lebarannya Black Panther ya. Itu Caka. Lagi in banget ya yang kemarin Black Panther ya. Oh. Iya tahun kemarin yang baju bisa. Baju kokonya Black Panther. Anjir. Iya. Terus sekarang ada kemarin lagi in banget. Nah tuh ya, ngomong-ngomongnya PSBB tadi tuh yang mall dibuka, itu kan gila ya, kayak lu udah dibikin aturan, tinggal lu turutin aja, lu nggak harus beli baju baru juga nggak masalah. Habis itu lu tahu, katanya kasirnya positif corona. Nah, iya, itu dia itu, tuh. Lu pada nggak jiper apa gimana gitu? Makanya aneh banget. Nih kayak ada kali beritanya. Nih, pembeli panik tahu kasir meninggal positif corona, sempat nekat belanja baju lebaran. Ya. Ini di mana nih? Ini di Medan deh kalau nggak salah. Ini enggak. Iya, ini tuh di Medan. Coba deh, lu pikirin lu kalau misalnya lu beli baju baru, terus kalau lu ketular sakit, nggak kepake juga kan tuh baju. Roxy Jember. Oh, ini di Jember mallnya. Fotonya di Jember. Percuma juga ya udah pakai masker, udah pakai hand sanitizer, tapi udah pada kumpul kayak gitu. Iya, jadi kayak ya gimana ya? Ya macem waktu kemarin rame-rame di bandara tuh modelannya. Nih, coba deh. Lu kalau bisa kita perhatiin ya, kan katanya masa inkubasi virusnya 14 hari gitu kan. Kalau misalnya bisa dirawat setelah masa itu sembuh kan. It means si virusnya juga hilang gitu. Nah, padahal ini bisa kelar cepat kan kalau semuanya serentak ikutin aturan social distancing gitu di rumah aja. Udah kelar nih dari kemarin-kemarin harusnya. Harusnya. Kelar sih enggak ya menurut gue ya. Cuma better lebih kurvanya lebih turun lagi. Kalau sekarang tuh kayak gini gitu loh. Enggak sih? Tapi katanya itu ya virus corona tuh nggak bakal hilang gitu. Sebenarnya ya yang gue tahu itu yang namanya virus dia nggak akan bisa hilang. Tetap ada di tubuh kita. Beda sama bakteri ya. Kalau bakteri itu dia bisa hilang gitu. Kalau virus tapi sekarang juga influenza juga masih itu ya. Betul, itu dia maksudnya. Influenza aja kan bisa kambuh lagi. Ya sama kayak cacar. Cuma karena udah divaksin kali ya. Kalau lu kena cacar kan ada antibodinya gitu ya. Iya, jadi lu udah kayak kemungkinan kenanya lagi itu udah nggak ada gitu ya nggak sih? Agak lebih kuat gitu kali ya. Iya, itu kalau cacar. Kayak flu juga gitu kan? Flu kan corona juga kan sebenarnya? Iya, cuma dia nggak tingkatannya ya, nggak yang. Iya. Ini kayaknya super sayanya gitu. Iya. Versi 3. Terus nih balik lagi ke masalah yang belanja itu. Katanya kemarin ada berita ada ibu-ibu akhirnya ditangkap kalau nggak salah ya.
dia pakai dana bansos buat belanja baju lebaran. Bansos. Yoi. Bantuan, dana-dana bantuan itu dipakai buat beli baju lebaran itu kan. Gimana? Dikorupsi. Bukan dikorupsi. Jadi misalnya lu dapat nih dana bantuan. Duitnya itu kan harusnya buat corona. Buat hidup lo. Oh gitu. Oh iya. Nah. Oh paham. Buat baju lebaran. Coba deh lo cari beritanya. Ada cuy. Itu kan gila juga ya. Bansos. Ya. Bansos, bantuan sosial. Buat apa tadi kata lo? Buat beli baju lebaran. Tapi kan momen-momen lebaran yang ditunggu-tunggu kan di momen lebaran itu kenapa orang beli baju lebaran karena banyak diskonnya ya. Diskon besar-besaran. Terus ya udah jadi tradisi dari dulu gitu. THR. Tapi menurut gue lebih ke lu pengen pamer jatuhnya pas lagi habis sholat Id gitu kan, tetangga-tetangga, baju baru nih, kalau gak pakai baju baru lu gengsi. Anjir. Padahal tiap bulan lu bisa beli baju tau. Mungkin momen dapat duit yang gede gitu waktu lebaran gitu. Jadi momen ngabisin duitnya buat beli baju kayaknya lebaran gitu. Oke lah kalau lagi normal deh, tapi kondisinya sekarang ini loh. Lu paham sayang gitu buhmu gitu. Karena nggak ada yang tahu juga kan, kita udah jaga-jaga juga bisa aja kena gitu kan, cuma kan amit-amit. Iya. At least kita ngikutin aturan gitu. Betul. Berarti permasalahannya di masyarakatnya sendiri berarti ya? Yoi. Iya, sebenarnya kayak gini-gini nih menurut gue ya mesti kesadaran diri sendiri sih, nggak bisa yang ya mau gimana pun kebijakan yang pemerintah kasih, tetap balik ke diri sendiri. Tapi kalau kasusnya bertambah, pemerintah yang disalahin ya? Nah itu. Nah, kalau nggak misalnya tahu ya, gimana ya? Kenapa-napa yang nalangin pemerintah, yang ngurusin pemerintah, terus lu protes. Iya. Padahal, aduh ada-ada aja. Indonesia nih ya begitu. Nih, 6 ibu-ibu pakai uang bansos. Tuh kan benar. Nah, kayak begini di Bogor coba. Ya? Gila nggak? Bogor ya? Iya. Kalau kayak gini mah udah nggak usah dibantuin lah. Maksudnya ekstrimnya kayak gitu ya. Nanti duitnya habis, lu minta lagi. Makanya. Emang nggak pernah kuat manusia ya. Nonton videonya Baim Wong, sampai ada orang tuh kayak nungguin di depan rumahnya Baim Wong buat minta-minta gitu. Buat dikasih. Iya, tapi dimarahin balik Baim Wong. Ya iyalah. Karena gak etis lah gitu. Emang sih ya, mungkin emang si Baim orangnya emang suka berbagi, cuma kayak gitu juga sih. Kita juga sebagai siapa juga harusnya sadar diri lah, nggak segitunya gitu loh. Indonesia nih ngadepin selain virus corona ada satu virus lagi nih. Apa tuh? Stupidity. Wah, itu berat sih, itu kayaknya mendarah daging itu. Iya. Berat itu betul banget. Lu bayangin orang bebel banget, orang Indonesia tuh bebel banget. Iya itu parah sih. Kayak udah turun-temurun itu virus. Kacau. Coba lu kalau lu keluar, kemarin tuh selama puasa aja kan di jalanan tetap rame kan. Orang beli takjil kayak orang beli takjil. Lebih sedikit iya. Lebih sedikit iya. Berarti kan yang lebih sedikit itu karena ada yang waras lah ibaratnya gitu kan. Sisanya ya kan ya, apa ya namanya lebih intinya sebenarnya kita tuh harus saling tanggung jawab sama lain gitu loh, support satu sama lain, saling tanggung jawab, makanya kan sebenarnya kan himbauan dilarang mudik kan sebenarnya bukan karena nggak boleh atau apa, kan lebih kayak menjaga supaya yang di kampung tuh nggak kena virus lah yang istilahnya gitu loh. Iya. Dan ya udah kalau misalnya lo pulang, kalau misalnya lo kalian
masa pada mudik juga kan belum tentu bisa balik lagi ke sini, ya kan? Lagian lu tuh seberapa diharapin ya sih sampai lu nekat banget pulang kampung gitu? Nah itu dia. Padahal mungkin yang di kampungnya juga Iya, nyuruh untuk lu stay kan bisa aja gitu loh. iya. Maksudnya Di lu sini. ngapain balik kalau lu bawa masalah kan gitu? Iya. Cuma ya itulah. Mungkin ya ditambah rasa kangen juga mungkin, atau mungkin emang pengen pulang aja dan gak mau balik lagi ke sini, ya mungkin juga ada yang kayak gitu. Kalau yang kayak gitu gue setuju sih. Habis lu balik tapi lu jangan balik lagi deh ke Iya. Jakarta nih. Zra lu mau balik lagi nggak ke Jakarta? Balik dong. Gue juga belum tahu nih pastinya kapan. Maksudnya ya Oh, jadi udah pulang penerbangan kampung juga dulu nih. Curang ya dia ya. Iya. Ezra. nyokap Curang gue. juga. Tadi pasti Ya, gue mau ngomong kayak gitu, gimana? tapi dia kayaknya kena tuh tadi dia. Iya sih kayaknya kena sih. Gua waktu itu cuma masalahnya pas dia balik ini belum kenceng nih si Ya, jangan pulang kampung. masih Kemarin parah diboleh-bolehin cuy. ya. Gue tuh pokoknya berapa hari sebelum bandara ditutup, bandara yang di Bangka. Makanya nyokap gue panik, terus tiba-tiba beliin tiket ke gue. Karena sebelum ditutup ya. Iya. Dan Gue emang mau gak mau lah. belum ada himbauannya juga ya waktu itu ya, waktu lo pulang ya. Waktu itu masih zona hijau, Bangka Belitung. Sekarang udah merah? Udah merah, tapi cuma berapa belas orang doang. Itu juga yang kayak kru ABK kapal BUMN. Terus ya maksudnya bukan yang nggak se ekstrim yang di luar lah gitu intinya. Iya. Semoga masih bisa terkendali sih ya, soalnya kan masih belum terlalu banyak. Angkanya sekarang udah sampai 20.000 ya kalau nggak salah ya. Iya, tadi gue barusan lihat. Iya, 20.000. Itu gara-gara pada apa dilonggarin PSBB itu kan rekor kan sehari sampai 1.000 yang positif. Iya, makanya tuh yang nggak tahu mungkin efek dari itu jadi 20.000 kali sekarang ya. Aduh. Mungkin. Padahal sebelumnya terakhir gue lihat tuh 17.000 apa kalau nggak salah ya? Apa 18.000. Foto langsung 20.000. Wah. Gokil. Ini yang salah apa ya? Sosialisasinya salah kah? Gue nggak tahu sih. Kalau gue sih tetap kayak kesadaran sih susah masalahnya kalau misalnya udah dikasih sosialisasi ini itu sebenarnya dari warganya juga tetap kekeh ya nggak mau social distancing atau apapun gitu. Orang Indonesia kalau misalnya dikerasin dikit nyanyi mereka. Nah itu maksudnya Nyanyi. itu yang bikin susah gitu loh. Maksudnya mau sosialisasi yang kayak gimana nih? Sebenarnya kan kayak gitu. Gue kalau udah ngeliat kayak gini gue agak setuju sih kalau misalnya kayak di India gitu kayak lu ada kerumunan nongkrong jadi tampol-tampol ya. Iya dipukulin aja pakai rotan sekalian gitu. Masukin penjara. Sebulan kan catatan lu jadi jelek kan? Ada tuh yang di kereta videonya yang digebukin polisi. Oh ya? Iya ada. Lupa gue di mana. Pokoknya daerah Asia, masih daerah Asia. Nah kayak Indonesia harus digituin. Tapi kalau orang Indonesia digituin nyanyi cuy. Nyanyi sih. Udah, wah pemerintah keras gini. Dilembekin lu. Iya. Nggak ngerti perasaan kita sebagai bla 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 bla. Tapi gimana ya? Sampai akhirnya petugas medis Indonesia terserah gitu kan. Mereka capek. Ya kasihan juga sih sebenarnya, kasihan sama tenaga medisnya juga sih sebenarnya. Iya. Ya. Gimana mereka? Juga banyak tuh. Mereka yang videonya. Nah kan dia bilang juga Indonesia terserah. Tapi kami nggak menyerah kan gitu kan dia bilangnya kan. Iya. Bukan karena Terus kami menyerah. Kalau misalnya gue juga ngeliat ada yang kayak bilang tenaga medis cuma bisa ngeluh doang apa-apa gitu. Nah itu dia tuh stupidity-nya. Kayak orang Indonesia pada sakit cuy. Netizennya tuh kalau lihat komen-komen ya, wah komennya kacau sih. Bilang petugas medis itu kan tugas lo, kalau lu apa namanya, lu nyerah ya lu resign aja. Iya,
Enggak gitu juga, cuy. Gila kali. Sakit gitu. Enggak gitu caranya, Mungkin, guys. Kalau misalnya ini udah lewat nih ya, misalnya udah lewat nih. Orang Indonesia kayaknya harus dicek masal ke psikolog gitu kali ya. Diperbaiki dulu tuh kejiwaannya lah atau apa gitu. Tapi seberapa banyak sih tenaga psikolognya gitu? Kalau mau kayak gitu, kan gak banyak juga. Iya sih, emang gak banyak sih. Ya pada masukin pesantren deh kali, gue gak ngerti lagi deh. Tapi gak menjamin sih. Masuk pesantren. Jadi hafiz Quran ya? Iya, atau enggak di ruqyah online gitu biar pada, aduh. Ruqyah online. Bahasanya tuh kalau orang Jawa tuh dablek mana. Tahu. Tapi kan anak-anak pesantren juga pada dipulangin, by the way. Oh iya ya, kan gue juga ada di rumah gue kan ada yayasan. Kan narapidana juga dipulangin. Iya ya, narapidana ya. Itu dipulangin apa di... Aduh, ntar ada tukang bakso lewat ke rumah gue. Tukang bakso pakai HT. Haha, nggak tahu sih. Nah, by the way Lebaran, kalian momen-momen apa nih yang kayak dirinduin dari Lebaran lah gitu? Yang selalu kalian tunggu-tunggu di momen Lebaran? Gue dulu kali ya. Boleh. Kalau gue paling ya itu kumpul sama saudara-saudara, terus kayak apa ya, makan masakan bude gue, terus kayak ngerumpi bareng saudara-saudara gue, terus apa lagi ya, lebih ke ngumpul secara langsungnya sih kalau gue tuh. Karena biasanya keliling-kelilingnya juga gitu, karena biasanya gue kalau Lebaran itu bagian yang nyamperin rumah saudara, bukan yang gue disamperin. Jadi kalau sekarang tuh kayak bener-bener berasa apa ya, berasa beda banget karena kan cuma stay di rumah aja gitu. Kalau gue itu sih paling. Lu gimana, Ndra? Kalau lu, Bang? Iya, persis lah. Kan kita nggak pernah ketemu keluarga-keluarga yang agak jauh ya karena kerja gitu kan. Pasti kita udah ngatur jauh-jauh hari, misalnya ngumpul di rumah Pak De gua gitu, atau enggak saudara yang paling tua. Tapi kadang rolling sih biasanya. Nah tuh ketemu yang ada ponakan udah pada gede gitu kan, sepupu-sepupu yang bagi-bagiin angpau. Iya, biasanya kayak gitu. Standar lah, sarapan, makan siang bareng. Kadang kalau, ini kan ke makam gitu kan. Oh, ziarah ya. Ziarah ya. Ziarah gitu. Habis itu biasanya kadang kalau nggak mager, nge-mall rame-rame. Mall ya. Nonton sih biasanya sama saudara-saudara gue. Nonton rame-rame. Nah justru gue beli bajunya pas itu, bukan sebelum Lebaran. Oh gitu ya? Sebelum Lebaran pakai baju yang ada aja dulu. Iya. Kalau Ezra gimana, Ezra? Kalau gue sih ya kayak beres-beres rumah gitu kan, kayak soalnya banyak Rajin tamu ya, pasti. Lu bukan yang harus Lu bagian open house ya? beres rumah. Gue maksudnya yang kayak ngecat, terus ya setidaknya lebih maksimal lah gitu kan, karena kan momen-momennya yang emang benar-benar keluarga ngumpul, teman-teman ke rumah gitu. Kayak gitu sih gue. Oke. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda ya. Iya. Tapi ini kalau lu nonton ini nggak, Deddy Corbuzier sama Mardigo itu? Sama siapa? Nonton. Mardigo, Bosman. Belum. Dia tuh emang orang intelijen? Enggak sih. Dia apa sih kalau dia bilangnya? Shadow ya? Shadow. Shadow man. Yoi. Okay. Jadi kalau dia bilang corona nih blessing gitu menurut dia. Okay. Karena banyak hal yang mungkin terrecycle kali ya. Mungkin. Untuk sebagian orang. Recycle-nya dari apa nih maksudnya? Untuk ya kalau ngomongin udara, gara-gara beberapa bulan lalu kan kendaraan lebih berkurang tuh katanya. Polusi jadi berkurang ya. Iya katanya. Atmosfer tuh lebih
membaik gitu katanya. Untuk buminya ya berarti ya. Ya. Terus kalau lu sempat awal-awal lockdown itu kan langit lebih cerah katanya. Katanya. Itu kalau dari segi alamnya. Oh, di luar negeri tuh banyak hewan-hewan liar yang masuk kota kan? Oke. Nah, Tapi sebenarnya dia juga dapat hikmah dari apa ya? Hikmah dari si COVID sih. Pertama, akhirnya bukan akhirnya ya karena ada si COVID ini, kita jadi ada Random Sunday nongkrong. oh iya Gitu. juga. Ya kan? Kedua Konten. ya, Sebenarnya Random Sunday udah ada. udah ada, cuma kayak enggak Itu sore kan? Random Sunday udah ada, cuma kayak gara-gara si nongkol ini jadi waktu itu kepikiran mau bikin, langsung upload pada hari itu juga gitu. Zra, dikenalin Zra, temennya Zra. Pan. Halo. Namanya Repan, temen gue. Hai. Kaget gue dikagetin sama dia. Terus gue sama sepupu gue jadi punya project juga gitu sekarang gara-gara si yang cover itu ya, Din? Iya betul. Iya, banyak Instagram juga ya. Kenapa? Banyak yang bikin Instagram gitu. Iya, betul, bikin konten-konten YouTube segala macam. Itu sih. Banyak kreativitas yang terjadi karena kepepet. Iya, karena kayak ngapain lagi ya gitu ya. Iya. Itu positifnya mungkin ya. Orang jadi lebih kreatif, lebih produktif, lebih berinovasi ya. Ya, produktifnya dalam artian banyak temen gue yang akhirnya jualan makanan. Itu beneran. Termasuk lu juga. Itu banget, itu bener banget. Termasuk lu juga. Kalau gue kan pemain lama. Kalau Indra pemain lama, yoi. Anjay. Kalau Indra tuh udah dari dulu, Zra. Dulu tuh namanya bukan dari Neda, Saneda namanya. Gue kira dari Waven. Iya, banyak temen-temen gue yang akhirnya jualan makanan, ada yang dari jasa jual kue lebaran ya. Apa? Jual kue lebaran. Iya, betul. Ya banyak lah. Mungkin kan karena lu gabut gitu di rumah, WFH, ada lebih waktu YouTuber gitu kan, cari resep-resep masakan, dibuat, gampang, dijual. Awalnya dibagi-bagi gratis, toto open PO besokannya. Iya. Banyak kalau kayak gue gitu. lebih banyak habisin waktu buat ngulik, karena gue di musiknya jadi kayak yang ngulik-ngulik production lah gitu, musik production. Nah, iya bener tuh, bagus. Iya. Begitulah ya perbedaan kehidupan yang katanya sekarang new normal itu kan. Iya. Tapi sekarang gimana? Kafe-kafe tuh udah pada buka belum? Coffee shop gitu? Masih tutup juga ya? Pamulang ya? Masih sih, setahu gue ya. Masih tutup. Tapi kalau di yang teater sini ya dekat rumah gue ada lah ya. Itu masih buka, Din. Dari awal ternyata dia nggak pernah tutup, Din. Kalau warkop yang biasa-biasa gitu? Warkopnya masih buka. Warkop masih buka, tapi dia dibatasin waktunya. Nggak jadi 24 jam. Kayak jam 12 gitu. Di dekat rumah lu itu nggak nggak take away gitu? Enggak. Buka. Mungkin karena dia buka terus masuk ke dalam gitu ya. Nggak terlalu rame gitu. Tapi tetap aja sih. Iya. Ya, kalau di sini udah ada yang live musik bahkan. Nah, iya di Bangka ya. Jokowi kirimin ya linknya. Jokowi itu katanya ada pengakuan, Pak, masih buka ada live musik, Pak. Gue kirimin ya ntar ya link Instagram ya kalau nggak percaya. Percaya kok. Ya berarti banyak hal-hal baru lah di pasti di kehidupan kita yang sekarang ini. Adaptasi. Lu kalau biasanya gunting rambut gak sih, Bang? Apa? Lu kalau lebaran biasanya gunting rambut gak sih? Enggak, gue udah 3 tahun lebih, 4 tahun kali ya. Gitu. Oh, ini shaving. Tapi shaving juga gak dihabisin dia. Muka lu aja, Ndra, lu habisin.
Waduh, jangan dong. Kayak ngadi-ngadi deh. Ya pokoknya begitulah sekarang kehidupan sekarang. Ya kadang-kadang juga kita suka melakukan, jadi orang-orang banyak melakukan hal-hal random ya di hidupnya pada saat kayak gue tiba-tiba gue nanam tanaman gitu kan, random banget. Ya waktu itu karena cuma kayak, aduh enaknya besok nih kalau misalnya gue bangun tidur nyiram tanaman tuh seru kali ya. Ya udah gue langsung beli tanaman, langsung beli tanah sama pot. Oh, lo beli bibitnya ya? Beli bibitnya langsung gitu. Dan ketika melihat mereka tumbuh, ada kesenangan tersendiri gitu. Jadi sekarang gue setiap bangun tidur buat nyiram gitu. Waktu dulu main Harvest Moon, sekarang dipraktekin ya? Yoi, betul. Tapi kalau di Harvest Moon nggak takut layu sih. Kalau ini gue takut layu. Semoga enggak. Udah banyak spend time buat tanaman ya? Betul. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih dari pesan-pesan terakhir sebelum kita menyudahi durasi yang sudah mungkin teman-teman juga sudah mulai bosan melihat kita ya. Ya, jangan bosan dong. Baru 3 episode. Yoi, baru 3 episode, tapi 2 episode 1 jam. Oh iya. Bahkan yang kedua 1,5 jam lebih. Itulah perbedaannya dengan channel lain. Namanya juga random, kita ngobrol yang random. Namanya juga nongkrong ya nggak? Iya, nongkrong lah. Masa nongkrong 30 menit? Iya. Emang kelas online? Ya, coba terakhir. Kalau gue, kalau dari gue tetep lah pakai maskernya, jangan lepas. Pokoknya kalau keluar rumah berinteraksi sama orang lain, pakai masker itu penting buat jaga diri lo, sama buat memberikan rasa nyaman juga buat lawan bicara lo, gitu kan? Oke. Iya. Kalau gue ya jaga kebersihan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Itu doang sih gue. Oke. Gue juga semoga semuanya tetap sehat-sehat di hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan batil dong, Din. Mohon maaf lahir dan batin. Diulang-ulang aja terus. Pokoknya semuanya selalu jaga kesehatan. Kita walaupun sekarang Lebarannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, cuma ya harus kita sambut dengan sukacita karena kita sudah memasuki hari kemenangan. Yeay. Dah gitu aja ya. Mau pesan lagi dong. Kenapa? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Yoi, dan bikin thumbnail dong. Apa? Jadiin thumbnail. Kan Lebaran gini kan. Oh iya, boleh ya, juga. Tapi itu jangan lupa juga follow Instagram kita nih. Wih, gaul. Terus juga ada Tiny Nose ya, Ezra. Yo. My name is Tiny Nose. Mana tadi tuh? Sambil beatbox dong, Bro. Enggak malu. Ya. Ezra di follow juga tuh. Dia apa namanya? Yang main apa nih namanya nih? Apa? Tuling. Piano. Dramanya sekalian. Alat flute-nya Sandia. Jangan lupa di-follow. Terus ini juga jangan lupa ya di-follow Indra Mulyawan. Terus terakhir tuh yang dari tadi sudah berjalan di bawah ya. Yeah. Jangan lupa untuk di-follow juga. Orang-orang juga udah pada tahu kali. Asik. Iya, tolong ditambahin, masa 14 followers doang. 1000 lah minimal gitu. Jangan lupa ya di-follow guys. Beli aja, beli. Subscribernya juga dong, subscribe-nya ditambah. Yoi, thumbs up. Videonya thumbs up. Di like, komen. Ya, begitu saja mungkin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Gua Andin Witama.
Gua Indra. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Random Sunday. Pamit. Random Sunday nongkol. Selamat Lebaran. Pamit. Bye-bye. See you for the next nongkol. Random. 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 Random Sunday.